Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Sahrin dengan NIM 1314211097. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistemi berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya validitasnya pengetahuan. Pengertian epistemologi menurut para ahli yaitu, menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Sedangkan menurut P. Hardono Hadi, menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, penggadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Berikut adalah epistemologi bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apakah pengetahuan itu mungkin. Epistemologi mencoba memahami sifat pengetahuan, kriteria yang digunakan untuk membenarkan dan memvalidasi pengetahuan, dan batasan-batasan yang ada dalam memperoleh pengetahuan. Ada alasan mengapa kita harus pelajari tentang epistemologi, yaitu 1. Ada pertimbangan strategi. Dalam halnya, strategi berkenaan dengan bagaimana mengelola kekuasaan atau daya kekuatan yang ada sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua, ada pertimbangan kebudayaan. Menggunakan pertimbangan kebudayaan, epistemologi ini menjadi penjelasan yang pokok pada kenyataan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Karena kebudayaan mempunyai unsur-unsur penting lain seperti sistem kemasyarakatan, sistem religi, sistem bahasa, sistem seni, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan sistem simbol serta pemaknaannya. Yang ketiga, ada pertimbangan pendidikan. Epistemologi dalam hal pendidikan perlu dipelajari karena manfaatnya untuk bidang pendidikan. Pendidikan sebagai usaha dasar untuk membantu peserta didik mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, tidak dapat lepas dari penguasaan pengetahuan. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kulabu dengan NIM 1314211083 akan membahas mengenai cabang filosofi aksiologi. Baik, langsung saja mengenai definisi aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan studi mengenai nilai-nilai, baik nilai moral maupun nilai-nilai estetis. Aksiologi berusaha untuk memahami sifat, asal-usul, dan arti dari nilai-nilai ini, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi tindakan dan pandangan dunia seseorang. Selanjutnya, para ahli dalam cabang filosofi aksiologi. Yang pertama ada Max Keller. Max Keller adalah filsuf Jerman yang mengembangkan teori nilai-nilai objektif. Menurutnya, nilai-nilai memiliki eksistensi objektif dan dapat diidentifikasikan melalui intuisi manusia. Yang kedua ada Nicolai Hartmann yang mengembangkan teori nilai yang melibatkan 3 kategori, yaitu nilai kehidupan, nilai moral, dan nilai kebudayaan. Yang ketiga ada Edward von Hartmann, adalah filsuf Jerman yang mengembangkan teori etika yang berfokus pada nilai objektif dan subjektif, yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang universal dan merumuskan konsep nilai-nilai terakhir sebagai dasar dari tindakan manusia. Selanjutnya, teori terkait aksiologi. Yang pertama ada hedonisme, yaitu teori yang berpendapat bahwa nilai diukur berdasarkan tingkat kebahagiaan atau kenikmatan yang dihasilkan. Yang kedua ada utilitarianisme, yaitu teori yang berfokus pada akibat suatu tindakan. Teori ini berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap baik jika ia menghasilkan kebahagiaan atau keuntungan yang maksimal bagi sebanyak orang. Yang ketiga ada etika deontologi, yaitu etika menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan niat dan kewajiban moral yang melekat pada tindakan tersebut, bukan semata-mata berdasarkan hasil atau akibat. Yang keempat, kontraktualisme, yaitu teori yang berpendapat bahwa nilai dan prinsip-prinsip moral muncul dari perjanjian sosial dibuat oleh individu-individu dalam masyarakat. Adapun contoh penerapan aksiologi dalam pendidikan, yaitu melalui pengembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial dalam pembelajaran. Selain itu, pembentukan komunitas sekolah yang mendorong nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan juga keadilan merupakan contoh penerapan aksiologi dalam pendidikan. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursela S. Hentu dengan NIM 131421095. Saya akan membahas tentang cabang filsafat etik atau etika. Cabang filsafat etika atau etika filosofi mempelajari masalah-masalah moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perilaku manusia. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta cara-cara kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Berikut ini adalah beberapa ahli terkenal dalam cabang filsafat etika. Yang pertama ada Aristoteles, yang kedua Immanuel Kant, ketiga John Stuart Mill, dan yang terakhir yaitu Emmanuel Levinas. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mengembangkan teori etika yang dikenal sebagai etika Aristotelian. Menurut Aristoteles, etika berkaitan dengan mencapai kebahagiaan melalui pengembangan kebajikan. Yang kedua, Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang mempengaruhi bidang etika dengan teorinya yang dikenal sebagai etika kategoris. Ia berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah yang didasarkan pada kewajiban moral yang universal dan tidak tergantung pada konsekuensi atau niat subjektif. Yang ketiga, John Stuart Mill adalah seorang filsuf utilitarianisme yang mengembangkan teori etika utilitarian. Menurut Mill, tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang keempat, Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf kontemporer yang mengembangkan etika responsif atau etika dari hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pemikirannya menyoroti pentingnya etika sebagai respon terhadap kehadiran unik orang lain dan mendorong kita untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Selain para ahli yang telah disebutkan tadi, ada juga teori-teori kecil dalam filsafat etika yang memberikan pandangan yang lebih rinci tentang masalah-masalah moral. Beberapa contoh teori kecil dalam filsafat etika antara lain yaitu etika deontologi. Teori ini menekankan pentingnya kewajiban moral dan aturan-aturan yang harus diikuti. Yang kedua ada etika konsekuensialisme. Teori ini menekankan pentingnya konsekuensi atau hasil dari tindakan. Yang ketiga etika keutamaan. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan karakter baik dan kebajikan. Dalam konteks pendidikan, etika memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan moral siswa. Berikut contoh penerapan etika dalam pendidikan adalah: yang pertama, kita dapat mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip etika dasar, seperti kejujuran, integritas, dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, memperkenalkan teori-teori etika kepada siswa dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan dan berdebat tentang argumen etis yang berbeda. Yang ketiga, membangun budaya sekolah yang mendorong etika seperti menghargai kerjasama, toleransi, dan keadilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Jakaria dengan NIM 13141-078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cabang filsafat logika. Yang pertama, pengertian logika. Logika adalah studi tentang pemikiran rasional, penalaran, dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mencapai kebenaran dan validasi dalam argumen. Secara umum, logika berfokus pada cara berpikir yang tepat dan metodis, dengan menggunakan aturan-aturan dan struktur yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, aspek-aspek logika. Ada dua aspek penting dalam logika, yaitu yang pertama, penalaran. Logika mempelajari cara berpikir yang benar dan valid. Ini melibatkan penggunaan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk menghubungkan premis atau pernyataan awal dengan kesimpulan. Tujuan dari penalaran adalah untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan premis yang diberikan. Yang kedua, bahasa.
Logika juga melibatkan analisis bahasa dan struktur kalimat. Ini mencakup identifikasi dan penerapan simbol-simbol logika untuk merepresentasikan pernyataan dan hubungan logis di antara mereka. Dengan menggunakan simbol-simbol logika, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi si argumen secara objektif. Selanjutnya, teori-teori logika. Ada beberapa teori logika yang penting, yaitu yang pertama, logika proposisional. Logika proposisional juga dikenal sebagai logika kalimat atau logika sentensial, merupakan cabang logika yang mempelajari hubungan antara proposisi menggunakan operator logika seperti konjungsi, injunksi, dan negasi. Yang kedua, logika predikat. Logika predikat juga dikenal sebagai logika kualifikasi atau logika predikat dalam, mengembangkan logika proposisional dengan memasukkan kuantisasi dan predikat. Teori ini memungkinkan kita untuk menggambarkan hubungan antara objek atau individu dalam kalimat dengan menggunakan kuantisasi universal dan kuantisasi ada. Yang terakhir, logika modal. Logika modal memperluas logika proposisional dan logika predikat dengan memasukkan operator modal seperti kemungkinan dan harus. Teori ini digunakan untuk memodelkan pengetahuan, kepercayaan, keharusan, dan kemungkinan dalam suatu dominan. Selanjutnya, manfaat logika. Logika memiliki berbagai manfaat penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa manfaat utama logika. Yang pertama, penalaran yang tepat. Logika membantu dalam mengembangkan kemampuan penalaran yang tepat. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi premis, menggambarkan hubungan antara premis, dan mencapai kesimpulan yang valid. Yang kedua, analisis argumen. Logika membantu dalam menganalisis argumen secara formal. Dengan menggunakan alat dan aturan logika, kita dapat mengevaluasi kebenaran dan validasi argumen. Ini membantu kita dalam memahami dan mengevaluasi argumen dalam berbagai konteks. Contohnya seperti debat, diskusi ilmiah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pembangunan sistem formal. Logika digunakan dalam pembangunan sistem formal seperti matematika dan ilmu komputer. Sistem-sistem ini mengandalkan aturan dan simbol logika untuk membangun struktur yang konsisten dan akurat. Logika membantu dalam membangun dasar-dasar yang kuat untuk dedukasi matematika dan pengembangan algoritma dalam ilmu komputer. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain Pulawa dari kelas 5C. Saya akan menjelaskan materi tentang cabang metafisika filosofi. Yang pertama ada pengertian metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat fundamental dari realitas eksistensi dan hubungan antara dunia fisik dan dunia non-fisik. Kata metafisika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti setelah fisika atau di atas fisika, menunjukkan bahwa metafisika merupakan penyelidikan filosofis yang melampaui batasan ilmu fisika. Metafisika melibatkan pemikiran yang abstrak dan konseptual, dan seringkali melibatkan pertimbangan filosofis yang mendalam. Ia berusaha untuk melampaui batasan ilmu pengetahuan empiris dalam mempertanyakan dan menjelajahi aspek-aspek fundamental dari realitas yang mungkin tidak dapat diakses melalui pengamatan atau metode ilmiah konvensional. Berikut ada kekurangan dari metafisika. Yang pertama, spekulatif dan abstrak. Metafisika seringkali melibatkan pemikiran yang sangat abstrak dan spekulatif, yang dapat membuatnya sulit untuk dikaitkan dengan pengalaman nyata dan konkretnya. Ini dapat membuatnya sulit untuk diuji secara empiris atau diterapkan dalam konteks praktis. Yang kedua, ada ketidakpastian dan kontroversi. Banyak pertanyaan metafisika tidak memiliki jawaban yang pasti atau konsensus yang jelas di antara para filsuf. Ini mengarah pada perdebatan yang berkelanjutan dan tidak ada cara definitif untuk menentukan mana yang benar atau salah dalam banyak kasus. Yang ketiga, ada keterbatasan rasionalitas.
Beberapa aspek realitas mungkin melampaui apa yang dapat dipahami melalui akal manusia yang terbatas. Metafisika terkadang terjebak dalam spekulasi tanpa dasar yang kuat, dan sulit untuk membedakan antara argumentasi yang valid dan hanya hayalan. Berikut ada kelebihan dari metafisika. Yang pertama, pemahaman konseptual yang dalam. Metafisika memberikan kerangka konseptual yang mendalam untuk memahami aspek-aspek fundamental dari realitas. Ini membantu dalam refleksi kritis dan pemikiran filosofis yang lebih mendalam tentang hakikat dan eksistensi. Yang kedua, ada pemikiran abstrak dan kreatif. Metafisika mendorong pemikiran abstrak dan kreatif yang dapat membuka jalan untuk pemahaman baru dan sudut pandang alternatif tentang realitas. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan kita. Yang ketiga, penelusuran pertanyaan yang mendalam. Metafisika mendekati pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul, hakikat, dan hubungan antara hal-hal. Ini mendorong eksplorasi intelektual yang mendalam dan refleksi filosofis yang bermanfaat dalam memahami dunia di sekitar kita. Yang keempat, memperluas batasan pengetahuan. Metafisika berusaha melampaui batasan ilmu pengetahuan empiris dalam mempertanyakan realitas. Ia memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-fisik dan aspek-aspek yang tidak dapat diakses melalui metode ilmiah konvensional. Penting untuk diingat bahwa kekurangan dan kelebihan ini tidak mutlak dan persepsi mereka dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu. Metafisika tetap menjadi bidang yang kompleks dan subjek perdebatan yang berkelanjutan di antara para filsuf. Berikut ada karakteristik dari metafisika. Metafisika memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari cabang-cabang filsafat lainnya. Yang pertama ada penelusuran aspek fundamental. Metafisika berusaha untuk memahami aspek-aspek paling fundamental dari realitas. Ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul, hakikat, dan sifat-sifat dasar segala sesuatu. Yang kedua ada abstraksi dan konsep-konsep universal. Metafisika melibatkan pemikiran abstrak dan konsep-konsep universal. Ia bekerja dengan konsep-konsep umum yang melampaui kasus-kasus individu, mencari pola dan prinsip-prinsip yang mendasari realitas. Yang ketiga ada penelitian hakikat keberadaan. Metafisika mendalami hakikat keberadaan dan eksistensi. Ia mencoba memahami apa yang membuat sesuatu menjadi ada, apa yang menjadi identitas unik dari suatu entitas. Yang keempat ada refleksi filosofis. Metafisika mendorong refleksi filosofis yang dalam. Ia melibatkan pemikiran kritis, analisis konseptual, dan evaluasi argumen-argumen yang diajukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Yang kelima ada spekulasi dan pertanyaan esensial. Metafisika terlibat dalam spekulasi dan mempertanyakan pertanyaan esensial. Ia tidak hanya berfokus pada penjelasan fenomena konkret, tetapi mencari pemahaman yang lebih mendasar tentang sifat-sifat fundamental dari realitas yang mungkin tidak dapat diamati secara langsung. Yang keenam ada melampaui batasan ilmu pengetahuan empiris. Metafisika berusaha untuk melampaui batasan ilmu pengetahuan empiris dalam mempertanyakan realitas. Ia membuka ruang untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-fisik seperti kesadaran, pikiran, dan realitas yang melampaui dimensi fisik. Yang ketujuh ada kontroversi dan perdebatan. Metafisika seringkali melibatkan kontroversi dan perdebatan yang berkelanjutan di antara para filsuf. Tidak selalu ada konsensus tunggal mengenai banyak pertanyaan metafisika.
dan sudut pandang yang berbeda-beda sering kali muncul. Karakteristik ini membantu metafisika dalam menyediakan kerangka konseptual dan filosofis untuk memahami sifat fundamental dari realitas dan eksistensi, namun juga penting untuk diingat bahwa karakteristik ini dapat berinteraksi dan numpang tindih dengan bidang filsafat lainnya, dan ada variasi dalam pendekatan dan fokus metafisika di antara para filsuf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hasan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Saya dari kelas 5C, Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cabang filosofi ontologi. Sebelum kita masuk di materinya, sebaiknya kita harus tahu apa itu ontologi. Ontologi ini merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud, dan logis merupakan sebuah ilmu. Sehingga jika diartikan, ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hakikat sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada. Dengan menggunakan logika secara keilmuan, pengertian ontologi merupakan ilmu atau kajian yang membahas tentang yang ada atau teori hakikat sesuatu yang ada. Ontologi juga disebut sebagai istilah metafisika yang mempersoalkan adanya sesuatu yang ada. Dan secara sederhana, ontologi ini dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai realitas dan juga kenyataan yang konkret secara kritis. Ilmu ontologi mempelajari tentang keberadaan suatu objek berdasarkan fakta yang bisa diperoleh. Selanjutnya, contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rumah. Rumah memiliki berbagai macam jenis atau model, mulai dari minimalis hingga modern, termasuk rumah yang kita tempati sejak zaman dahulu, berdiri di atas tanah dan berbentuk dengan model tertentu. Kenyataannya, ketika Anda melihat sebuah hal yang bentuknya rumah, Anda akan selalu mengenali bahwa itu adalah rumah, meski ada banyak bentuk dan model rumah. Sederhananya, meski Anda melihat banyak jenis rumah dengan bentuk berbeda-beda, Anda tetap menganggapnya sebagai rumah, sebab rumah dikenal sebagai tempat tujuan untuk pulang, sehingga membuat kita tetap berpikir bahwa hal tersebut adalah rumah. Selanjutnya, contoh ontologi teman. Setiap orang tentu memiliki seorang teman atau sahabat, meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu lagi atau berubah penampilan yang berbeda, kita akan tetap menganggapnya seorang teman tanpa memperdulikan keadaannya yang sudah berubah. Entah itu keadaannya atau penampilannya dan sifatnya yang berubah, kita tetap akan menganggapnya sebagai seorang teman karena teman itu ada. Selanjutnya, contoh ontologi meja. Hampir setiap hari seseorang akan bersinggungan dengan meja, meskipun meja memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang meja bundar, meja makan, kan itu semua itu kan selalu setiap meja itu pasti berbeda-beda. Kita tetap akan menganggapnya sebagai meja. Hal ini kemudian menjadi realitas mengenai gambaran yang ada bahwa meja adalah meja dan ada karena bisa dilihat dan berwujud. Baik, itulah pemaparan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Septiati Malik dengan NIM 1314210888. Di sini saya akan menjelaskan cabang filosofi estetik. Cabang filosofi estetik juga dikenal sebagai estetika, adalah bidang studi yang berfokus pada pemahaman tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Dalam konteks filosofi, cabang estetik mempertimbangkan berbagai aspek estetika, termasuk keindahan, kesenangan, kesan yang ditimbulkan oleh karya seni, penikmatan estetis, dan pertanyaan filosofi tentang seni dan pengalaman estetis. Beberapa poin penting dalam cabang estetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, keindahan estetis. Keindahan estetis mempertimbangkan konsep keindahan dan bagaimana kita meresponnya. Ada pengalaman estetis. Estetis membahas pengalaman estetis yang dialami oleh individu ketika berinteraksi dengan karya seni atau objek yang memiliki nilai estetis. Ini melibatkan penerimaan, apresiasi, dan respon terhadap keindahan atau kesenangan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut. Yang terakhir ada filosofi seni. Estetik juga melibatkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang seni. Ini mencakup pertanyaan tentang definisi seni, hubungan antara seni dan kehidupan peran seniman, dan bagaimana seni dapat mempengaruhi atau merefleksikan masyarakat dan budaya. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Oktaviani dengan NIM 1314210171. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul aliran filosofi empiris. Yang pertama yaitu pengertian empiris. Berdasarkan kata, empiris diambil dari bahasa Yunani yaitu empirin, yang memiliki arti coba-coba atau pengalaman. Jadi, secara sederhana, empiris yaitu berdasarkan pengalaman. Jadi empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami dan didapati melalui penelitian, pengamatan, atau eksperimen yang pernah dilakukan. Tokoh pemikir dalam aliran empiris yaitu yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles menggunakan pendekatan empirisme, yaitu menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ia mengandalkan kemampuan indera penglihatan khususnya atau mata dan pendengaran yaitu telinga. Penggunaan pendekatan ini kemudian disebut sebagai metode induktif atau metode empiris. Yang kedua ada Thomas Hobbes, berpendapat bahwa pengalaman terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawati. Yang ketiga David Hume adalah salah satu tokoh empiris yang berasal dari Inggris. Pemikiran empiris yang dikemukakannya berasal radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman, sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Selanjutnya yaitu contoh aliran empiris secara umum. Yang pertama, kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena punya pengalaman melihat cara berjalan reptil ini. Yang kedua yaitu manusia meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar individu karena pernah mengalami dan melihat secara langsung. Contoh filosofi empiris dalam pendidikan yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis eksperimen. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan eksperimen atau percobaan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Misalnya dalam pembelajaran sains, siswa dapat melakukan percobaan fisika atau biologi untuk mengamati dan menguji teori-teori yang dipelajari secara langsung. Yang kedua, praktikum dan kerja lapangan. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman praktis di luar ruangan kelas. Misalnya dalam mata pelajaran matematika, siswa dapat melakukan survei di sekolah atau lingkungan sekitarnya untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan digunakan dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori dalam aliran filosofi empiris, yaitu yang pertama pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Empiris berpendapat bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan.
Menurut aliran ini, pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui spekulasi rasional atau pemikiran a priori, pengalaman sensorik langsung seperti pengamatan, persepsi, dan pengalaman indrawi lainnya adalah jalan utama untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua yaitu asosiasi ide. Empiris menganggap bahwa pikiran manusia terdiri dari ide-ide yang berasal dari pengalaman sensorik, namun para empiris juga berpendapat bahwa pemikiran manusia dapat menggabungkan atau mengasosiasikan ide-ide ini menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui proses asosiasi. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian logika dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasionalistis. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia di dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berkembang di dunia barat, dunia Islam, dan ateisme. Aliran yang berkembang pada rasionalisme meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis, dan rasionalisme moderat. Karakteristik rasionalisme sepenuhnya mengandalkan budi sebagai sumber untuk memperoleh pengetahuan. Sifat pengetahuan yang diperoleh melalui rasionalisme adalah a priori. Sistem pemikiran rasionalisme dilandasi oleh aksioma yang menyatakan bahwa ide bersifat jelas, tegas, dan pasti ada dalam pikiran manusia. Manusia tidak menciptakan kemampuan bagi pikiran untuk mengetahui keberadaan ide. Dalam rasionalisme, pengetahuan tidak diperoleh dari pengalaman dan panca indera manusia. Setiap ide yang muncul harus dapat dinilai secara kuantitas, khususnya menggunakan matematika. Rasionalisme juga menerima setiap wujud pikiran dan wujud fisik yang berkaitan dengan mekanika dan hukum. Dalam rasionalisme, segala sesuatu yang dirasakan oleh panca indera bersifat tidak dapat diandalkan. Kemandirian pikiran juga tidak dianggap memperoleh pengaruh dari hukum alam. Rasionalisme juga menerima keberadaan manusia, tetapi menolak persepsi dan perasaan yang timbul darinya. Teori pilihan rasional. Pilihan rasional merupakan salah satu teori rasionalisme yang menggunakan metode ilmiah dengan pendekatan positivisme. Pendekatan ini merupakan salah satu penyumbang dalam produksi pengetahuan. Pilihan rasional dibangun menggunakan metode deduksi. Sifatnya berbeda dengan positivisme klasik yang menggunakan metode induksi. Kebenaran dan hukum universal yang dihasilkan oleh pilihan rasional tetap memanfaatkan kegiatan pengamatan dan pengukuran. Sementara itu, suatu pernyataan dibuktikan kesalahan menggunakan pengujian hipotesis terhadap teori yang dikemukakan lebih awal. Mazhab pemikiran. Rasionalisme kritis merupakan salah satu mazhab pemikiran rasionalisme yang menggunakan antara rasionalisme dan empirisme. Salah satu tokoh pemikir rasionalisme kritis adalah Karl Popper. Ia meyakini bahwa teori-teori yang berisi pengetahuan merupakan hasil buatan manusia yang diperoleh melalui penemuan-penemuan Popper. Memandang bahwa rasionalisme yang bersifat a priori dapat saja memberikan gambaran mengenai dunia tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena kegiatan intelektual atau rasionalisme juga memerlukan pengamatan dan percobaan empirisme. Rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam berkembang dari prinsip Islam yang tidak menolak pemakaian akal, persepsi panca indera, dan penalaran terhadap teks. Metafisika Islam dibangun melalui integrasi epistemologi dengan rasionalisme yang bersifat transenden. Islam memandang puncak pencapaian kebenaran melalui akal hanya terdapat pada wahyu. Dalam pandangan Islam, keberadaan wahyu ini tidak berasal dari alam. Fungsi alam hanya sebagai perantara menuju kebenaran wahyu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unika Pugu, saya dari kelas 5C.
dengan NIM 13141163. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang aliran realisme. Yang pertama, pengertian realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang sangat luas, yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Diketahuinya atau menjadi objek pengalaman tidak akan mempengaruhi watak sesuatu benda atau mengubahnya. Benda-benda ada dan kita mungkin sadar dan mungkin tidak sadar akan adanya benda-benda tersebut. Tetapi hal itu tidak mengubah watak-watak benda tersebut. Dan yang berikutnya adalah realisme dalam pendidikan. Dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Sejarah, sains, dan matematika adalah tubuh dari pengetahuan. Jika kita mengetahuinya, maka kita akan mengetahui hal-hal yang lebih luas tentang dunia di mana kita tinggal. Pengetahuan adalah jalan terbaik untuk menuntun kita mengenal lingkungan, alam, dan kehidupan keseharian kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah teori realisme. Realisme muncul pada abad 19, tepatnya pada tahun 1850. Setelah terjadinya revolusi di Prancis tahun 1948, gaya baru ini muncul menggantikan karya seni yang populer sebelumnya, yaitu aliran romantisme. Aliran romantisme identik dengan sesuatu yang megah. Contoh dari romantisme seperti pandangan alam yang menakjubkan, tokoh eksotis, mitologis, muncul nilai dramatis dan emosi tinggi. Seniman realis menolak gaya romantisme dan memilih kehidupan nyata menjadi objek pada lukisan mereka. Masa itu, kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya diatur. Hal ini kerap memunculkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Para seniman realis pun menggambarkan kehidupan itu apa adanya. Seni realisme semakin populer dan masyarakat meninggalkan seni tradisional yang bersifat idealis. Mereka menggesernya dengan sesuatu yang lebih nyata dan benar-benar terjadi pada kehidupan dunia. Para realis banyak menggambar kehidupan kaum pekerja atau kaum miskin. Hal ini juga digunakan sebagai kritikan kepada kaum borjuis. Selanjutnya, ciri realisme. Berikut sejumlah ciri-ciri dari realisme. Yang pertama, objek sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menampilkan sesuatu yang tampak ke dalam lukisan yang dengan gambar senyata mungkin. Yang ketiga, lukisan yang ditampilkan sederhana. Yang keempat, objek-objek yang ditampilkan pada gambar lukis menyatu satu sama lain. Dan yang kelima, tidak ada penambahan unsur untuk memuat berlebihan. Contoh realisme atau realisme. Yang pertama ada Ibu dan Anak dari Basuki Abdullah. Yang kedua ada The Chess Player dari Honer Daumir. Yang ketiga adalah Pertemuan Giuseppe Garibaldi dan Victor Emmanuel II. Yang keempat, Mother Teresa, Raja Sekharan Parameswaran. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mikala Tahun, NIM 13142101 dari kelas 5C. Ingin memaparkan materi tentang teori belajar konstruktivisme. Pandangan konstruktivistik
mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Pengertian menurut pandangan konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui stat, dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, penyusunan konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dan belajar konstruktivistik adalah membantu proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membantu pengetahuan sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang didik dalam belajar. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Aldan 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, menggunakan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang terakhir, review, yaitu dalam mengimplementasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Pandangan konstruksi mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang disarankan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pemikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan berinterpretasikannya berdasarkan pengalamannya. Konstruktivistik mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Teori belajar konstruksi mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan
informasi ke dalam pemikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Guru dapat membantu peserta didik mengkonstruksi pemahaman representasi fungsi konseptual dunia eksternal. Inti dari teori belajar konstruksi ini adalah penggunaan latar berpikir seorang yang dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, bahwa peserta didik itu sendiri yang harus secara pribadi mengemukakan dan menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru dibandingkan dengan aturan lama, dan memperbaiki aturan itu apabila tidak sesuai lagi. Untuk lebih memahami tentang kajian teori, mari kita kaji satu persatu. Hukum genetik. Hukum genetik tentang perkembangan menurut Vodsky tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan-keterampilan, namun lebih dari itu. Perkembangan seseorang melewati dua tataran sosial dan tataran psikologis. Di antara tataran sosial dilihat dari tempat terbentuknya lingkungan sosial seseorang, dan tataran psikologis yaitu dalam diri orang yang bersangkutan. Selanjutnya, zona perkembangan proksimal saudara mahasiswa. Zona perkembangan proksimal dan atau zona proximal development merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori belajar konstruktif. Dalam suatu dominan mempunyai level perkembangan aktual yang dapat dinilai dengan menguji secara individual dan potensi terdekat bagi perkembangan dominan dalam tersebut. Perkembangan dan pembelajaran, yaitu terdapat 4 tahap. Yang pertama, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Yang kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Tahap keempat, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Dalam hal ini tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap lebih baik atau benar. Vygotsky percaya bahwa beragam perwujudan dan kenyataan diduga untuk beragam tujuan dan konteks yang berbeda-beda. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna menciptakan, serta di komunikasi budaya di mana pengetahuan diseminasikan dan diterapkan. Melalui aktivitas interaksi sosial tersebut, penciptaan makna terjadi.
Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Renaldi Kadir dari Offering kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang materi aliran skipitisme. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu skipitisme. Skipitisme adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Para penganutnya meyakini adanya pengetahuan yang diduga sebagai keyakinan atau dogma belaka. Skipitisme filosofi adalah bagian pemikiran filsafat yang mempertanyakan kemungkinan kepastian pengetahuan. Skipitisme filosofi tidak sama dengan skipitisme ilmiah. Dalam skipitis filosofi yang dikembangkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori umum, yakni mereka yang menyangkal semua kemungkinan pengetahuan dan mereka yang mengajukan penangguhan penilaian karena kurang bukti. Dua kategori tersebut berlandaskan pada skeptis akademik dan skeptis Pyrrhonian dalam filsafat Yunani kuno. Skeptisme filosofis dimulai dengan klaim bahwa seseorang tidak mengetahui proposisi yang biasanya ia pikir telah diketahui. Skeptisme filosofi adalah skeptisme terhadap setiap informasi atau pengetahuan yang diberikan kepada umat manusia selama ini. Berbagai ilmu yang ditulis di masa lalu tidak dianggap sebagai hal yang telah pasti. Skeptisme dapat diklasifikasikan menurut ruang lingkupnya. Skeptisme global mengklaim bahwa lingkup ataupun ranah semua pengetahuan itu tidak mungkin, atau misalnya skeptisme moral, skeptisme tentang dunia luar, atau skeptisme tentang pikiran lain. Sedangkan skeptisme lokal mengklaim bahwa seseorang tidak dapat mengetahui apapun, termasuk bahwa seseorang tidak dapat mengetahui tentang apapun atau tidak dapat merealisasikan pengetahuan pada ruang lingkup tertentu. Berikutnya jenis-jenis skeptisme. Secara umum, skeptis adalah sikap yang meragu terhadap suatu informasi. Sikap yang satu ini memiliki 5 jenis dengan karakteristik berbeda-beda. Berikut jenis-jenis dari skeptisme yang dapat terjadi. Yang pertama itu dogmatik skeptisme. Jenis skeptisme ini menganggap bahwa segala sesuatu yang tak ada dapat diketahui. Tidak ada kebenaran yang pasti dan sejati menyangkut semua hal, sebab pandangan manusia selama ini merupakan sebuah kekeliruan besar. Kedua, Pyrrhonian skeptisme. Hal yang pasti itu tidak akan mungkin. Individu yang bijaksana hendaknya menjauhi untuk segera memberikan penilaian terhadap suatu hal teoritis. Ketiga, empiricis fondationalisme. Tidak ada pengetahuan yang pasti, hanya indera manusia yang mampu memberikan bukti nyata dan kepastian. Yang keempat, rationalis fondationalisme. Panca indera manusia bukan sesuatu yang mampu memberikan bukti nyata dan objektif, hanya akal yang dapat menentukan kebenaran. Kelima, autoritarisme. Jenis skeptis ini beranggapan bahwa sejumlah orang yang mampu mengetahui secara pasti mengenai suatu pengetahuan dan informasi. Orang lain di luar kelompok dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama. Berikutnya kelebihan sikap skeptisme, yaitu meski sikap skeptis seringkali berkonotasi buruk, namun tak selamanya bermakna negatif. Terdapat beberapa kelebihan dari adanya sikap skeptis. Beberapa kelebihan skeptis adalah sebagai berikut. Pertama, rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dan informasi tinggi, menularkan pengetahuan dan pandangan kepada orang lain yang diragukan. Kedua, muncul diskusi dan interaksi yang terjalin antara manusia. Dan yang ketiga, muncul banyak pandangan mengenai suatu pengetahuan dan informasi.
Cara menghindari skeptisme itu seperti sikap skeptis memang tak selamanya dapat memberikan keuntungan terhadap manusia. Konflik pun rawan terjadi jika tak segera mendapatkan jalan tengah yang tepat. Untuk menghindarinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu manusia tak dapat menyendiri. Cara menghindari sikap skeptis adalah dengan menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus berinteraksi. Selalu ingat pula bahwa manusia diciptakan tak sempurna dan tak mampu memahami seluruh aspek di dunia secara lengkap. Kedua, menurunkan ego. Cara yang kedua yaitu dengan menurunkan ego. Dengan sedikit menurunkan ego, maka konflik pun juga dapat dihindari. Usahakan untuk tetap menjalin interaksi, diskusi, dan menghilangkan ego saat berhadapan dengan orang lain. Berikutnya itu perluasan jaringan pertemanan. Cara yang terakhir adalah dengan memperluas jaringan pertemanan, dan dengan ini maka pikiran pun senantiasa terbuka dan siap untuk menerima pendapat dari orang lain. Baik, sekian itulah hasil dari pemaparan aliran skeptisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurfi Tendawa, NIM 131421073. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Aliran Filosofi Relativisme. Yang pertama itu pengertian aliran filosofi relativisme. Aliran filosofi relativisme adalah pandangan bahwa kebenaran, nilai, dan norma tidaklah absolut atau tetap, melainkan relatif terhadap konteks budaya dan individu yang mengalaminya. Relativisme berpendapat bahwa tidak ada standar universal yang objektif untuk menentukan kebenaran atau nilai yang mutlak. Selanjutnya, para ahli dalam aliran relativisme. Yang pertama, Protagoras, seorang filsuf Yunani kuno dikenal sebagai salah satu pendiri relativisme. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Pendapatnya menyiratkan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bersifat relatif tergantung pada persepsi dan pengalaman individu. Yang kedua, Richard Rorty. Rorty, seorang filsuf Amerika abad ke-20, mengembangkan pandangan pragmatisme relatif. Ia berpendapat bahwa kebenaran dan nilai-nilai tidak ada di luar konteks sosial dan kebudayaan. Selanjutnya, Jean-François Lyotard. Lyotard, seorang filsuf Prancis abad ke-20, mengusulkan konsep ketidakpastian dalam filsafatnya. Ia berpendapat bahwa kebenaran adalah narasi atau cerita yang dibentuk oleh masyarakat tertentu dan tidak ada kebenaran universal yang dapat ditemukan. Selanjutnya, teori terkait relativisme. Yang pertama, subjektivisme. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran dan nilai-nilai bersifat subjektif dan tergantung pada perspektif individu. Subjektivisme memandang bahwa tidak ada kebenaran objektif yang dapat ditemukan di luar pikiran atau pengalaman individu. Yang kedua, konstruktivisme sosial. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan, kebenaran, dan nilai-nilai sosial adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Konstruktivisme sosial menekankan bahwa tidak ada kebenaran atau nilai-nilai universal yang ada secara objektif, melainkan mereka dibentuk melalui interaksi sosial dan kesepakatan bersama. Ketiga, perspektivisme. Teori ini menekankan bahwa kebenaran dan nilai-nilai relatif tergantung pada perspektif atau sudut pandang yang diadopsi oleh individu atau kelompok. Perspektivisme mengakui bahwa setiap individu atau budaya memiliki pandangan unik yang dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks mereka. Yang keempat, pluralisme. Teori ini mengakui bahwa adanya keragaman, pandangan, dan nilai-nilai yang dapat berlaku secara relatif dalam masyarakat. Pluralisme menghargai perbedaan dan menerima bahwa tidak ada satu nilai atau kebenaran yang mutlak benar untuk semua orang. Selanjutnya, penerapan relativisme dalam pendidikan. Penerapan relativisme dalam pendidikan dapat terlihat dalam berbagai aspek, melalui dari pendekatan, pengajaran, hingga penilaian. Penerapan relativisme dalam pendidikan memberikan pengakuan terhadap perbedaan individu dan budaya, mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghargai keragaman, dan menghindari pandangan yang absolut. Ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, terbuka, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang kompleks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Mukoago dengan NIM 131421101 kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang aliran konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme atau konstruktivisme adalah suatu teori dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan yang berfokus pada pandangan bahwa individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui proses belajar, berinteraksi dengan informasi, dan mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Teori konstruktivisme menekankan peran aktif individu dalam pembelajaran dan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika seseorang terlibat dalam eksplorasi, refleksi, dan pemecahan masalah. Dalam konstruktivisme, pengetahuan dianggap sebagai konstruksi pribadi yang dapat bervariasi dari individu ke individu. Ada berbagai pendekatan dan variasi konstruktivisme dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan psikologi. Selanjutnya, teori. Ada beberapa teori konstruktivisme yang telah dikembangkan oleh berbagai ahli. Dua di antaranya adalah konstruktivisme kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan menekankan bahwa individu membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Yang kedua, konstruktivisme sosial. Lev Vygotsky adalah tokoh utama di balik teori konstruktivisme sosial. Teori ini menekankan peran lingkungan sosial dalam pembelajaran. Selanjutnya, tokoh pemikir. Yang pertama itu Jean Piaget, dikenal sebagai bapak psikologi perkembangan Piaget, yang mengembangkan teori konstruktivisme kognitif yang menyoroti peran pembangunan pengetahuan individu melalui tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang kedua, Lev Vygotsky adalah tokoh utama dalam konstruktivisme sosial. Yang ketiga, Jerome Bruner. Dia menekankan pentingnya struktur negatif dalam pembelajaran dan ide-ide tentang pembelajaran berbasis masalah. Terus Jean Lev berfokus pada konstruktivisme sosial dan teori periferi partisipasi yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui partisipasi aktif dalam praktik sosial. Selanjutnya kita membahas contoh aliran. Konstruktivisme adalah pendekatan yang terdapat dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, pendidikan, sosiologi, dan filsafat. Di bawah ini adalah beberapa contoh aliran atau cabang konstruktivisme yang berbeda. Poin pertama, konstruktivisme kognitif. Ini adalah aliran utama dalam psikologi kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget ini. Menekankan bahwa pembangunan pengetahuan mereka melalui proses belajar yang melibatkan asimilasi, memasukkan informasi baru ke dalam kerangka pengetahuan yang ada, dan akomodasi mengubah kerangka pengetahuan untuk mengakomodasi informasi baru. Kedua, konstruktivisme sosial. Aliran ini terkait dengan pemikir Lev Vygotsky dan menyoroti peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Teori ini menekankan konsep zona perkembangan proksimal, di mana individu belajar melalui bimbingan dan interaksi dengan orang lain. Konstruktivisme dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan pembangunan pengetahuan oleh siswa. Guru dianggap sebagai fasilitator pembelajaran, dan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran dapat mencakup pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kooperatif. Kemudian konstruktivisme dalam sosiologi. Dalam sosiologi terdapat konsep konstruktivisme sosial yang berkaitan dengan konstruksi sosial realitas. Teori ini berfokus pada bagaimana norma nilai dan realitas sosial dihasilkan melalui interaksi sosial dan proses konstruktif. Terakhir, konstruktivisme dalam filsafat. Beberapa filsafat mengadopsi pandangan konstruktivisme dalam filsafat yang berarti bahwa realitas dan pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia. Ini mencakup pemikir konstruktivisme postmodern yang menyoroti keragaman pandangan dan kenyataan. Kemudian kesimpulan. Konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui proses belajar, interaksi, dan informasi, dan konstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi.
Terdapat dua teori utama dalam konstruktivisme, yaitu konstruktivisme kognitif oleh Jean Piaget yang menyoroti perkembangan kognitif individu dan konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Ada berbagai tokoh pemikir yang berkontribusi dalam pengembangan konstruktivisme termasuk Piaget, Vygotsky, Jerome Bruner, dan Jean Lev. Konstruktivisme memiliki berbagai cabang digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi pendidikan, sosiologi, dan filsafat yang memandang pembangunan pengetahuan sebagai proses konstruktif yang bervariasi dari individu ke individu. Baik, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Talib Jailani, NIM 13142101, kelas 5C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, akan menjelaskan materi filsafat filosofi stoikisme, mata kuliah filsafat. Stoikisme juga disebut Stoa dalam bahasa Yunani Etoa, adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Definisi stoikisme menurut Kamus Oxford adalah daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa mengeluh. Sementara itu, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, stoik diambil dari kata teras, stoa poikile, dari bahasa Yunani. Disebut demikian karena pengikut aliran ini berkumpul di tangga agora di Athena, tempat berlangsungnya kuliah stoikisme pada zaman itu. Karena orang Yunani kuno sering memberikan nama pada sekolah filsafat tergantung dari tempat mereka bertemu. Pada masa itu, Zeno melakukan pengajaran dengan cara yang agak tak biasa, yaitu dengan duduk bicara di teras pendopo yang terletak agak jauh dari pemukiman keramaian pasar. Pendekatan pengajaran dan cara dia mendirikan akademinya ini yang kemudian memberikan nama pada aliran filsafat ini, yaitu stoikisme. Penggunaan istilah stoik lebih merujuk pada bundaran tiang penopang yang mendukung teras tempat Zeno mengadakan diskusi dalam pengajaran. Secara umum, stoikisme dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Dalam aliran stoikisme, secara umum, stoikisme dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bersyukur atas apa yang terjadi. Dalam aliran stoikisme ditekankan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang mudah dipengaruhi emosi. Karena kondisi itu, manusia sering melupakan hal positif yang diterimanya. Dalam pandangan stoikisme, pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kontrol adalah fondasi dari kebijaksanaan dan ketenangan batin. Sehingga, meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal atau menghindari ketidakpastian, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponnya. Ada 4 manfaat yang bisa kita dapatkan dari prinsip stoikisme dalam menjalankan hidup di tengah gempuran transformasi teknologi yang cepat dan masif ini. Pertama, stoikisme menekankan pentingnya mengelola reaksi emosional terhadap peristiwa-peristiwa yang berada di luar kendali kita. Sebagai contoh, ketika kita menerima berita buruk atau menghadapi situasi sulit, kita diajak untuk mengendalikan respon emosional kita sehingga kita dapat menjaga ketenangan dan menghindari terjerumusnya perusahaan negatif yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Yang kedua adalah stoikisme mendorong kita untuk secara teratur merenungkan tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip ini, kita mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi diri sendiri dan orang lain. Manfaat ketiga, stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti sikap dan tindakan kita, dan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain atau perubahan tak terduga. Niscaya prinsip ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu terbebani oleh kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, sehingga kita dapat lebih fokus dan efektif dalam mengelola aspek-aspek yang dapat kita pengaruhi. Yang keempat adalah stoikisme mengajarkan pentingnya berempati terhadap orang lain dan melihat kemanusiaan dengan lebih purna.
Prinsip ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam mendukung dan memahami pengalaman orang lain. Saat kita mempraktikkan empati dan kepedulian, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa prinsip utama stoikisme, yaitu 1. Hidup selaras dengan alam. Yang kedua, kebahagiaan dari kebaikan. Yang ketiga, mengendalikan pikiran bukan peristiwa eksternal. Keempat, memiliki sumber daya batin untuk berkembang. Dan yang kelima, tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain. Selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai wujud penerapan filosofi stoikisme. Antara lain, yang pertama, menyadari banyak hal yang terjadi di luar kendali. Dengan menganut stoikisme, seseorang bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Hal ini karena penganut stoikisme percaya bahwa peristiwa eksternal bukanlah hal yang bisa dikendalikan. Namun, sikap atau respon terhadap peristiwa itulah yang penting. Seseorang tidak perlu merasa bersalah karena apa yang telah terjadi. Yang kedua adalah menerima hal yang tidak bisa diubah. Pentingnya untuk memahami bahwa ada hal-hal di dunia yang tidak bisa diubah. Selaras dengan prinsip stoikisme bahwa tugas manusia adalah mengendalikan pikirannya, bukan peristiwa eksternal. Dengan demikian, akan menjadi lebih tenang dan bisa ikhlas menerima suatu hal tanpa mempermasalahkan lebih lanjut. Yang ketiga adalah bersikap positif akan membuat lebih hidup bahagia. Menurut aliran stoikisme, semua hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya natural dan netral. Namun manusia kerap membumbuinya dengan pandangan dan perasaan diri sehingga menjadi terkesan negatif. Nah, setelah mengetahui hal itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah memandang suatu peristiwa secara positif sehingga hidup pun lebih bahagia. Yang keempat, memilih bersikap baik. Cara untuk merasakan kebahagiaan dengan prinsip stoikisme adalah memilih untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Mengejar kebaikan akan membuat seseorang lebih bahagia ketimbang memiliki barang-barang tertentu. Dengan cara pandang seperti ini, penganut stoikisme akan lebih mengutamakan tindakan kebaikan kepada orang lain daripada bersikap konsumtif. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi dengan NIM 131121087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filosofi feminisme. Baik, yang pertama yakni pengertian dari feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan budaya yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Feminisme berjuang untuk menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan yang didasarkan pada jenis kelamin, serta menuntut hak-haknya yang sama bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kebijakan publik, dan kehidupan pribadi. Berikut teori dari feminisme. Feminisme, tokohnya disebut sebagai feminis, adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Contoh feminisme yang menyamakan lapangan pekerjaan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan kehidupan yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Tokoh pemikir feminisme saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama ada Mary Wollstonecraft, yang kedua ada Simone de Beauvoir, dan yang ketiga ada Raden Ajeng Kartini. Penting untuk dicatat bahwa feminisme bukan berarti menganggap perempuan lebih baik dari laki-laki atau mencoba menggantikan dominasi laki-laki dengan dominasi perempuan. Feminisme adalah tentang mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin, dan mengakui bahwa kesetaraan gender adalah prasyarat untuk masyarakat yang adil dan inklusif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Koginta dengan NIM 1314218081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran filosofi pragmatis. Yang pertama, pengertian aliran filosofi pragmatis. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma. Ada pula yang menyebutnya dengan istilah pragmatikos yang berarti tindakan atau aksi. Pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan menurut Keraf 1987. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktik dan hasil yang memajukan hidup. Selanjutnya ada tokoh pemikir dalam filosofi pragmatisme. Yang pertama, Charles Sandre Peiré, 1839. Charles berpendapat bahwa pragmatisme bukan hanya sekedar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran. Akan tetapi pragmatisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, menurut John Dewey, 1859 sampai 1952. Dewey berpendapat bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Dewey menekankan pentingnya pengalaman dan praktik dalam pembelajaran. Yang ketiga ada William James. James menekankan bahwa kebenaran sesuatu ide atau teori harus diuji melalui pengalaman dan praktik, sehingga dapat diketahui manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan praktis. Adapun contoh aliran pragmatisme secara umum. Pertama, dalam pragmatisme teori-teori ilmiah dianggap benar jika dapat diterapkan dalam praktik dan menghasilkan prediksi yang akurat. Kedua, jika suatu tindakan menghasilkan dampak positif dan memenuhi kebutuhan manusia, maka tindakan tersebut dianggap baik secara moral dalam konteks pragmatis. Adapun contoh aliran pragmatisme dalam pendidikan. Pertama, penerapan metode pembelajaran aktif. Sebagai contoh, dalam pelajaran sains, guru dapat menggunakan metode pembelajaran aktif seperti eksperimen, observasi, atau proyek kolaboratif. Melalui pengalaman langsung ini, siswa dapat menerapkan konsep-konsep sains dalam dunia nyata. Kedua, evaluasi berbasis kinerja. Dalam aliran pragmatisme, evaluasi pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, selain uji tulis, siswa juga diuji melalui tugas proyek, simulasi, atau presentasi, di mana mereka dapat menunjukkan pemahaman dan penerapan praktis dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, teori dalam aliran filosofi pragmatis. Pertama, teori instrumentalisme. Teori ini menekankan bahwa nilai suatu ide, konsep, atau teori terletak pada utilitasnya atau penggunaannya praktisnya. Menurut pandangan pragmatis, sebuah ide atau konsep akan dianggap bernilai jika dapat digunakan sebagai alat atau instrumen dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua, teori verifikasi. Teori ini menekankan pentingnya verifikasi atau penguji terhadap kebenaran atau pernyataan. Pragmatisme menolak pandangan bahwa kebenaran dapat ditentukan secara a priori atau berdasarkan logika semata. Sebaliknya, pragmatisme menekankan bahwa kebenaran harus diuji melalui pengalaman praktis dan observasi. Dan selanjutnya, teori pengalaman sebagai landasan pengetahuan. Pragmatisme menganggap pengalaman sebagai landasan utama pengetahuan. Belajar tidak hanya berarti memahami konsep secara teoretis, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang relevan dan kehidupan nyata.
Baik, itulah materi pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran filsafat mengenai materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Pemikiran menurut para tokoh yaitu Feuerbach menerjemahkan teologi harus berubah menjadi antropologi, dengan demikian mengubah Tuhan menjadi sahabat-sahabat manusia, agama menjadi politik, penyembahan menjadi pekerja, mengubah kaum Kristiani yang menanami diri mereka malaikat menjadi manusia 100%. Menurut Karl Marx yaitu dia pengikut Hegel karena ia terpesona pada refleksi-refleksi Hegel yang lebih masuk akal dan meninggalkan kegemaran awalnya, yakni puisi-puisi romantik. Baru menurut Lenin, Lenin itu seorang komunis yang telah mendirikan Uni Soviet, pemimpin komunisme paling otoriter sepanjang sejarah. Dia lahir di Rusia pada 22 April 1924. Lenin ini dia mulai karirnya sebagai pengacara, akan tapi keterlibatannya sebagai kelompok Marxis membuat dihukum pembuangan ke Siberia pada tahun 1896. Materialisme berasal dari bahasa Latin yaitu materia, yang berarti bahan atau bahan untuk menyusun sesuatu. Secara istilah materialisme dapat diberi definisi antara lain: pertama, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi sendiri yang ada dan materi yang bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam. Kedua yaitu bahwa doktrin alam semesta dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains fisik. Oleh karena itu, materialisme berpendirian bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu adalah bahan belaka atau materi. Mungkin hanya ini dapat saya jelaskan mengenai aliran materialisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Miranda di sini dengan NIM 1314210772. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran filosofi progresivisme. Langsung saja masuk pada pengertian aliran filosofi progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel atau tidak kaku dan tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidik, dan punya pikiran yang terbuka. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada William James. Beliau merupakan psikolog dan filsuf dari Amerika yang terkenal. Beliau berpandangan bahwa fungsi organ pikiran itu dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, ilmu yang kita pelajari dari alam itu kita pikir melalui otak. Jadi fungsi otak itu sendiri untuk dipelajari. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Mengenai pendidikan progresivisme, beliau menulis bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada filsafat pengalaman. Secara singkatnya, beliau menyinggung adanya kesatuan rangkaian pengalaman,
Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai dua aspek penting bagi pendidikan. Yang pertama, hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, hubungan kelanjutan antara pikiran dan benda. Dan yang terakhir ada Hans Wenger. Beliau berpandangan bahwa kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan, karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian atau peristiwa di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata. Namun jika manusia tahu akan kebenarannya, maka pengertian itu akan berguna. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fikrani Bone dengan NIM 131421099. Di sini saya akan membahas tentang absurdity and human condition. Langsung saja yang pertama, apa itu absurdity? Absurdity adalah keadaan yang bertentangan dengan logika atau harapan rasional, di mana dunia terasa tidak masuk akal atau tidak memiliki makna inheren. Hal ini terkait dengan kondisi manusia karena mengungkapkan pertentangan antara keinginan manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam kehidupan dengan realitas dunia yang tidak koheren dan tak terduga. Jadi absurdity dalam konteks kondisi manusia mengacu pada kontradiksi yang melekat dan kurangnya makna rasional dalam hidup. Selanjutnya, menurut kamus, manusia seringkali menjadi terjebak dalam rutinitas dan repetisi yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Misalnya, dalam mitos Sisyphus, kamus menggambarkan Sisyphus seorang pahlawan mitologi Yunani yang dihukum untuk menggulung batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihat batu itu jatuh kembali ke bawah dan harus diulang lagi dan lagi. Tugas itu tidak memiliki makna intrinsik atau tujuan yang dapat dicapai. Namun, meskipun kamus mengakui absurditi kehidupan, dia menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan makna dan memberikan nilai pada kehidupan mereka sendiri. Penerimaan absurditi dan menciptakan makna pribadi menjadi dua respon mungkin terhadap kondisi absurd ini. Penerimaan melibatkan pengakuan bahwa kehidupan itu absurd, tetapi masih ada potensi untuk menemukan kebahagiaan dan kebebasan dalam menghadapinya. Sementara itu, menciptakan makna pribadi melibatkan penolakan terhadap ketidakpastian dan penentuan makna yang pribadi dan unik bagi individu. Selanjutnya, bagaimana manusia mencari makna dalam dunia yang tidak koheren dan tak terduga? Yang pertama, penerimaan absurditas. Manusia dapat mencoba menerima bahwa kehidupan itu absurd dan tidak memiliki makna objektif yang jelas. Dengan menerima keadaan ini, individu dapat mengubah perspektif mereka dan mencoba menemukan makna dalam momen-momen kecil. Yang kedua, menciptakan makna pribadi. Meskipun dunia tidak memberikan makna yang jelas, manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan makna yang pribadi dalam kehidupan mereka. Ia melibatkan menjadikan tindakan dan pilihan mereka sebagai sumber makna dan menentukan nilai-nilai dan tujuan yang relevan bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemberontakan terhadap absurditas. Pemberontakan melibatkan penolakan terhadap ketidakpastian dan kekosongan yang dihadirkan oleh absurditas. Manusia dapat mencoba melawan keadaan ini dengan mencari makna dan tujuan yang lebih tinggi melalui tindakan dan pencapaian mereka. Selanjutnya, refleksi dan introspeksi. Manusia dapat mencari makna dengan melakukan refleksi dan introspeksi diri melalui pemikiran yang mendalam dan penelusuran nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasari kehidupan mereka. Individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan mencari makna yang lebih autentik dan personal. Dan yang kelima, keterhubungan dan empati. Mencari keterhubungan dengan orang lain
dan menunjukkan empati juga dapat memberikan makna dalam hidup. Melalui hubungan sosial yang bermakna, manusia dapat merasakan rasa saling peduli, cinta, dan perhatian yang memberikan arti dan kepuasan emosional. Selanjutnya, bagaimana manusia dapat menerima dan menghadapi absurditas dalam kehidupan mereka? Itu yang pertama, kesadaran akan absurditas. Menyadari bahwa kehidupan itu absurd dan tidak memiliki makna objektif yang jelas. Menyadari bahwa dunia ini seringkali tidak koheren dan tidak adil dan tak terduga, membantu individu untuk mengakui kondisi yang mendasari kehidupan manusia. Dan yang kedua itu penerimaan. Penerimaan adalah kunci untuk menghadapi absurditas. Ini melibatkan menerima bahwa kehidupan itu absurd dan bahwa kita tidak dapat mengubah sifat mendasar dari dunia ini. Yang ketiga, menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Meskipun kehidupan mungkin absurd dalam skala besar, manusia dapat mencari makna dalam momen-momen kecil dan hal-hal sederhana, menghargai keindahan alam, menikmati karya seni, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai. Yang keempat, menciptakan makna pribadi. Individu dapat menciptakan makna pribadi dalam kehidupan mereka dengan menentukan nilai-nilai penting, tujuan yang bermakna, dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai itu. Yang kelima, mengembangkan sikap humor. Humor dapat menjadi alat penting dalam menghadapi absurditas. Dengan mengembangkan sikap humor yang sehat, manusia dapat melihat sisi lucu dan ironis dari kehidupan dan mengambil jarak dari ketegangan dan seriusitas berlebihan. Dan yang keenam, keterhubungan sosial. Membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain dapat membantu menghadapi absurditas. Melalui keterhubungan sosial, individu dapat merasakan solidaritas, saling dukung, dan rasa keterbutuhan yang memberikan makna dan kepuasan emosional. Baik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Adama. Saya dari kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan dengan NIM 13142100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan apa itu authenticity philosophy. Authenticity philosophy atau filsafat autentisitas adalah suatu pendekatan dalam filsafat yang menekankan pentingnya individu untuk hidup secara otentik dan mengembangkan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri, bukan sekedar menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial atau harapan orang lain. Pemikir yang terkenal dalam mempengaruhi perkembangan filsafat autentisitas adalah Søren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark pada abad ke-19. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan kebebasan individu dalam memilih jalannya sendiri dalam hidup. Kierkegaard menyatakan bahwa kehidupan yang otentik adalah kehidupan yang hidup dalam kesadaran diri dan memilih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil tanpa bergantung pada norma-norma eksternal. Selain Kierkegaard, pemikir lain yang mempengaruhi pemahaman autentisitas adalah Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman abad ke-20. Heidegger berargumen bahwa autentisitas melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan eksistensi kita dalam dunia. Ia menekankan penemuan makna hidup atau refleksi dan pengalaman hidup yang intens. Pemikir lain yang berkontribusi terhadap pemahaman autentisitas adalah Jean-Paul Sartre, seorang filsuf Prancis yang aktif pada abad ke-20. Sartre menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menciptakan makna hidup mereka sendiri, serta bertanggung jawab pribadi dalam menghadapi pilihan dan konsekuensinya. Jadi, dapat disimpulkan, secara umumnya, filsafat autentisitas menekankan pentingnya pengakuan akan keunikan individu, pembebasan diri dari tekanan sosial, dan penemuan makna hidup melalui refleksi, pengalaman, dan kebebasan individu dalam membuat pilihan. Baik,
Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu penjabaran mengenai authenticity filosofi atau autentitas filosofi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.